Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengolahan citra digital. Kali ini kita akan membahas tentang pattern recognition bagian yang kedua. Ini merupakan bagian lanjutan dari pattern recognition di bab sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada bab ini. Sudah kita ketahui bahwasanya pola adalah objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama atau identitas. Pola adalah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Contohnya ada pola fingerprint, ada pola dari retina mata atau pupil mata, kemudian ada pola suara, ada pola wajah, kemudian ada pola bentuk tubuh, salah satunya tangan, kemudian ada pola tanda tangan, seperti itu. Oke, kelas pola atau kategori merupakan himpunan pola yang memiliki atribut tertentu, kumpulan dari beberapa objek yang identik atau kemiripan data, misalnya seperti ini. Nah, ini bentuknya sama, ini adalah huruf T, tapi objeknya berbeda, hanya mirip saja. Selama proses pengenalan, objek dimasukkan ke dalam kelas yang ditentukan. Nah, misalnya kelas seperti ini adalah kelas dari pola huruf T. Maka setiap yang ketika di scan atau ketika di screen itu akan tetap muncul huruf T. Manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan atau indera dari lingkungan dan memberikan aksi terhadap apa yang diamati, yaitu mengenali wajah, memahami kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, dan membedakan makanan segar dari baunya. Nah, tugas kita yaitu adalah menjadikan mesin atau komputer memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia. Pengenalan pola merupakan langkah perantara bagi proses yang lebih lanjut. Langkah ini biasanya merupakan yang pertama adalah input data. Data berupa gambar, bunyi, teks, dan lain-lain untuk dikelaskan dan dikategorikan pada masing-masing data. Preproses untuk menghilangkan gangguan atau menormalkan gambar menggunakan cara tertentu seperti image processing, text filtering, sound recognition, dan sebagainya. Pengambilan ciri-ciri dan post-proses berdasarkan kelas pengenalan dan kategori yang akhirnya menghasilkan deskripsi dari data tersebut. Pengenalan pola bertujuan menentukan kelompok atau kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh pola tersebut. Pengenalan pola membedakan suatu objek dengan objek yang lain. Contohnya di dalam gambar ini adalah pola dari wajah, di mana wajah di gambar yang atas itu berbeda dengan wajah di gambar yang bawah, karena pola di wajah itu sudah ditentukan dari titik-titik pengenalan pola. Jadi sudah diketahui kalau titik pengenalan pola seperti ini dia menjurus ke bentuk wajah manusia berjenis kelamin perempuan. Kalau pola wajahnya seperti ini, dia menjurus ke manusia yang berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Struktur sistem pengenalan pola dasar itu bagiannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah gambarnya, picture, ya. Kalau ini kita ibaratkan sebagai pengenalan pola gambar. Kemudian gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam sensor atau direkam dalam sensor. Kemudian data dari sensor itu diolah di prapengolahan, kemudian masuk ke dalam pencari dan seleksi. Setelah dalam mencari dan seleksi itu dipilah-pilah menggunakan algoritma klasifikasi dan algoritma deskripsi. Maka dengan algoritma klasifikasi dia ditentukan klasifikasinya apa, sebagai apa. Kalau misalnya menurut gambar yang tadi, dia diklasifikasikan ke manusia berjenis kelamin laki-laki dengan deskripsi tertentu, seperti itu. Pengenalan pola secara statistik. Pendekatan ini menggunakan teori-teori ilmu peluang dan statistik. Ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu pola ditentukan distribusi statistiknya.
Pola yang berbeda memiliki distribusi yang berbeda pula. Dengan menggunakan teori keputusan di dalam statistik, kita menggunakan distribusi ciri untuk mengklasifikasikan pola tersebut. Pengenalan pola statistik berbeda dengan pola-pola yang lain. Pola yang sebelumnya yang saya jelaskan itu adalah pola secara global. Sekarang kita menuju ke bahan pola secara statistik. Ini ada pola, kemudian ada pre-processing, di mana pre-processing ini adalah pengolahan pola menjadi suatu data digital, kemudian masuk ke dalam feature extraction atau diekstrak, kemudian mungkin ada pengenalan pola terokan atau mungkin pola yang lain, pola pendukung. Pola pendukung ini nanti dimasukkan ke dalam feature extraction juga. Setelah itu di dalam sistem klasifikasi diklasifikasikan dengan masing-masing cirinya pola tertentu, seperti itu. Nah, ada sistem learning, ini biasanya istilahnya diinputkan atau ditambahkan artificial intelligence. Jadi di sini sudah diinputkan AI, di mana sistem AI ini bisa mempermudah pengklasifikasian secara cepat, seperti itu. Contohnya ini adalah huruf A, di mana huruf A yang pertama, A yang kedua itu berbeda. Nah, untuk membandingkan pola antara pola A yang pertama dan pola A yang kedua, itu dibuat garis atau grid, di mana grid ini akan menutupi atau terseleksi dari masing-masing perpotongan grid. Nah, misalnya ini ada perpotongan grid, ada perpotongan grid, perpotongan grid, perpotongan grid, perpotongan grid. Nah, ini adalah grid yang dibaca oleh sistem. Mungkin ada sistem yang lebih detail lagi, di mana grid yang ditampilkan itu lebih banyak lagi. Kalau grid yang ditampilkan ini ada 1 2 3 4 5 6 itu 1 2 3 4 5 6, jadi 6 kali 6 gridnya. Jadi kalau lebih detail lagi, maka gridnya bisa ditambah lagi 10 kali 10 atau 20 lebih kali 20. Maka nanti akan dimunculkan data seperti ini, bahwasanya 0 0 1 0. Ini kalau dimasukkan ke dalam data ini adalah 0 ya, ini adalah 0. Grid yang sebelahnya, karena grid yang sebelahnya ini dikenai oleh huruf, maka dia berisi data 1. Nah, grid yang sebelahnya tidak dikenai, maka 0, seperti itu. Di situ cara membacanya seperti itu. Nah, ini 0 0 0. Kenapa 0? Karena hanya sebagian saja. Nah, seperti itu. Terus ini penuh, ini 1, ini 0, seperti itu. Untuk membedakan antara yang penuh dan yang tidak. Yang kedua yaitu adalah pengenalan pola secara sintaktik. Pendekatan ini menggunakan teori bahasa formal. Ciri-ciri yang terdapat pada suatu pola ditentukan primitif dan hubungan struktural antara primitif, kemudian menyusun tata bahasanya. Dari aturan produksi pada tata bahasa tersebut, kita dapat menentukan kelompok pola. Pengenalan pola secara sintaktik lebih dekat ke strategi pengenalan pola yang dilakukan oleh manusia. Nah, pengenalan secara sintaktik bagiannya seperti ini. Pola, kemudian processing, kemudian ada primitive extraction, di mana primitive extraction itu ada dukungan atau ada tambahan dari primitive selection, kemudian masuk ke dalam sistem classification, kemudian ditambah lagi dengan AI atau learning system. Pengenalan pola sintaktik atau klasifikasinya yaitu menurut kategori label kelasnya. Clustering atau kategori label kelompoknya tidak diketahui dan biasanya dinamai dengan kelas pertama. Seperti ini. Ini kategori A, kategori B, di mana ini adalah ada suatu pola. Nanti klasifikasinya ini ditentukan oleh masing-masing. Kalau klasifikasinya menurut classification,
berarti kategorinya itu diketahui. Nih, classification. Nah, kalau yang ini clustering, ini klasifikasinya tidak diketahui. Maksudnya itu perbedaannya terlalu mirip, tidak terlalu berbeda signifikan, secara signifikan. Contohnya 1, ini ada huruf 1. Nah, kalau yang klasifikasi ini sudah berbeda, ada huruf A dan ada huruf B, otomatis berbeda. Seperti itu. Yang ketiga adalah pengenalan pola secara jaringan saraf tiruan. Metode pengenalan pola yang menggabungkan metode sintaks dan statistik, yaitu mengenali objek berdasarkan ciri-ciri fisik yang jelas, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data statistik. Pendekatan dengan cara ini akan menyimpan semua fakta dari objek, sehingga semakin sering sistem dilatih, maka semakin cerdas pula sistem yang dihasilkan. Sistem kerja JST, jaringan saraf tiruan, seolah-olah meniru otak manusia. Dalam bahaganya, pengenalan pola JST ini adalah sebagai berikut, di mana pola diinputkan kemudian dideskripsikan, di mana pola tersebut merupakan pola apa, kemudian dari situ dideskripsikan, kemudian setelah itu dianalisa secara sintaksis. Dari analisa sintaksis ini diambil atau istilahnya dia membuat referensi atau mencari referensi dari pola sampel, deskripsi pola sampel, kemudian statistik pola sampel. Nah, hasil analisa ini kemudian dikirimkan ke sistem statistik analistik. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini jadi akan keluar klasifikasi dan deskripsi dari pola tersebut. Oke, mungkin sampai sini ada yang tanyakan. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Oke, saya kira untuk sistem pengenalan pola saya cukupkan di bagian yang kedua ini. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan membahas bab yang lain. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.